Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga, NPM 224111200 dari kelas manajemen 22C. Mata kuliah Statistika Ekonomi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data kelompok. Di dalam statistika, ukuran penyebaran data kelompok adalah informasi tentang variabilitas atau perbedaan antara data dalam suatu kelompok. Kemudian ada tujuan penyebaran data kelompok. Penyebaran data kelompok bertujuan dari penyebaran data memberikan gambaran tentang variabilitas dan sebaran data dalam suatu kelompok, sehingga dapat diinterpretasikan dengan lebih efektif. Lalu ada metode penyebaran data kelompok. Beberapa metode penyebaran data kelompok yang sering digunakan adalah rentang, deviasi, standar, kualitas, dan varians. Masing-masing metode memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu dalam menggambarkan variabilitas data. Lalu di sini ada keuntungan penyebaran data kelompok. Penyebaran data kelompok memberikan gambaran yang lebih lengkap dan jelas tentang variabilitas data dibandingkan dengan hanya melihat nilai tengah atau rata. Hal ini membantu dalam analisis statistik yang lebih akurat dan mendalam. Lalu ada kerugian penyebaran data kelompok. Penggunaan penyebaran data kelompok dapat mengaburkan informasi detail dalam setiap data individu. Data individu yang signifikan dapat tersembunyi dalam statistik kelompok. Oleh karena itu, penting untuk melihat kedua metode penyebaran data kelompok dan data individu untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Lanjut ada contoh penyebaran data kelompok. Dalam penelitian kesehatan, penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk mengidentifikasi variabilitas dalam tingkat keparahan penyakit pada populasi tertentu, serta efektivitas suatu intervensi kesehatan dalam mengurangi variabilitas tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran data kelompok. Berbagai faktor dapat mempengaruhi penyebaran data kelompok, termasuk variasi dalam populasi, faktor lingkungan, interaksi sosial, dan pengukuran yang dilakukan. Memahami faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik dalam menginterpretasikan data kelompok. Lalu kita bisa tarik kesimpulan dari video kali ini, yaitu ukuran penyebaran data kelompok dapat mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, data kelompok. Ukuran penyebaran data kelompok digunakan ketika data telah dikelompokkan ke dalam interval atau kategori dan tidak ada informasi spesifik tentang setiap titik data individual. Lalu ada rentang interkuartil atau IQR, adalah selisih antara kuartil ketiga atau Q3 dan memberikan kuartil pertama yaitu Q1. Ini memberikan
gambaran tentang sebaran data kelompok di sekitar titik tengah distribusi. Lalu deviasi standar. Meskipun kurang umum, deviasi standar dapat digunakan untuk mengestimasi sebaran data kelompok jika asumsi tertentu dipenuhi. Lalu kita bisa tarik kesimpulan, ukuran penyebaran data kelompok seperti IQR memberikan gambaran tentang sebaran data di dalam interval kelompok. Ini berguna untuk memahami variasi data ketika informasi titik data individual tidak tersedia. Pentingnya memahami bahwa ukuran penyebaran data kelompok memberikan perkiraan sebaran data dan tidak memberikan informasi detail tentang masing-masing titik data individu dalam kelompok. Ukuran penyebaran data kelompok menyediakan informasi penting tentang sebaran dan variasi dalam suatu kelompok. Dalam analisis statistik dan penelitian, penting untuk mempertimbangkan baik data kelompok maupun data individu untuk mendapatkan hasil yang akurat dan relevan. Itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Jika kalian tertarik dengan materi-materi statistika ekonomi, kalian bisa subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.